Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Safir Semarak Virtual Ramadan min 1 Temanggung tahun 1446 Hijriah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Temanggung beserta para dewan guru dan seluruh sivitas akademika min 1 Temanggung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada tahun 1446 Hijriah ini, atau tepatnya tahun 2025 Masehi, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini dengan senantiasa memenuhi kesehatan, keselamatan tanpa kurang satu apapun. Sebagai rasa syukur, marilah kita ikhlaskan bersama dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpah keharibaan beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dengan doa harapan semoga kita semuanya kelak di yaumul akhir mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, perkenankan dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tema tentang merajut silaturahmi di hari Fitri. Pada hakikatnya sudah menjadi sebuah tradisi di bangsa kita Indonesia bahwa silaturahmi khususnya di hari raya Idul Fitri adalah menjadi sebuah rutinitas dari seluruh elemen bangsa, baik dari kalangan muslimin sendiri ataupun non-muslim pada umumnya. Karena hari raya Idul Fitri adalah hari rayanya umat Islam, tapi secara umum di negara kita tercinta sering dirayakan secara bersama-sama oleh agama-agama yang lain pun. Dalam hal ini, silaturahmi adalah menjadi sebuah kewajiban bagi kita, khususnya umat Islam, untuk satu sama lain saling berinteraksi, saling bertegur sapa. Ada sebuah tradisi di Jawa, khususnya di bulan Fitri ini atau di hari raya Idul Fitri, antara satu sama lain saling berkunjung dari kampung satu ke kampung yang lain, dari kecamatan yang satu ke kecamatan yang lain, dari kabupaten satu ke kabupaten yang lain, atau ada juga yang memungkinkan dari provinsi satu ke provinsi yang lain. Bahkan yang menjadi tradisi secara umum adalah bagi saudara-saudara kita yang berada di perantauan sering melakukan yang namanya, ataupun tidak asing lagi di telinga kita, yang sering kita sebut dengan istilah mudik atau pulang kampung. Nah, pulang kampung ini terjadi hanya setahun sekali ketika hari raya Idul Fitri itu tiba. Kenapa hal itu harus dilakukan dan tradisi itu harus tetap dilangsungkan di tengah-tengah masyarakat kita semuanya? Pertama, karena bagi mereka-mereka yang masih mempunyai sanak kerabat dan handai tolan di kampungnya masing-masing atau di daerahnya masing-masing, sudah barang tentu selama kurun waktu 1 tahun mereka ada rasa rindu, ada rasa kangen, dan di bulan Fitri itulah rasa rindu dan rasa kangen itu akan terobati. Hadirin yang berbahagia, di penghujung bulan Ramadan ini tentunya dari kita dan dari masyarakat pada umumnya sudah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan hari raya Idul Fitri, baik dari persiapan bersih-bersih rumah, persiapan untuk menyambut tamu-tamu yang akan datang, saudara-saudara kita yang akan bersilaturahim,
dan termasuk pernak-pernik yang berkaitan langsung dengan kegiatan Hari Raya Idul Fitri itu sendiri. Ada beberapa manfaat dari silaturahim yang dapat kita ambil hikmahnya di sana. Di antaranya adalah manfaat silaturahim itu yang pertama adalah melapangkan rezeki. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang kurang lebih adalah barang siapa yang ingin dibuka pintu rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah bersilaturahim. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi menggambarkan bahwa barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah bersilaturahim. Kenapa di sini silaturahim ini sangat dipentingkan? Karena sebagai makhluk sosial tentunya kita semuanya satu sama lain saling membutuhkan, satu sama lain saling membantu. Tidak mungkin kita sebagai manusia bisa berdiri sendiri, mencukupi kebutuhan sendiri tanpa kepedulian dan tanpa peran serta dari orang lain. Adapun manfaat yang kedua adalah memperpanjang umur. Kenapa salah satu manfaat di situ ada istilah memperpanjang umur? Karena sudah barang tentu barang siapa yang diberi umur yang panjang, tentunya di situ akan banyak kesempatan ketika kita semuanya melakukan khilaf, melakukan dosa, melakukan salah. Ketika umur kita itu panjang, sudah barang tentu di situ banyak kesempatan untuk kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang ketiga adalah menghibur kerabat. Satu contoh kecil yang sering kita temui di tengah-tengah kita adalah ketika ada musibah yang menimpa saudara kita, baik musibah yang berupa hilangnya sebuah nyawa ataupun musibah-musibah karena alam yang ditimbulkan oleh alam, banjir, kemudian gunung meletus, kemudian tanah longsor dan lain sebagainya. Kita sebagai saudara tentunya bisa menghibur dan sekaligus memberikan satu motivasi dan menghibur dari kerabat dimaksud. Manfaat yang keempat adalah tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang saya sampaikan, bahwa sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah, hendaknya kita senantiasa menjalin silaturahim satu sama lain, baik sesama muslim maupun sesama warga negara dan sesama warga bangsa. Manfaat yang kelima adalah menghilangkan perselisihan. Hal ini sudah tidak asing lagi bahwa dalam satu keluarga tentunya ada sedikit atau banyak perselisihan yang terjadi di tengah-tengah keluarga, antara adik dan kakak, antara ayah dan ibu, atau sebaliknya antara anak dan orang tua. Dengan adanya silaturahim, ini akan mengurangi bahkan bisa menghilangkan perselisihan satu sama lain. Karena perselisihan banyak sekali ditimbulkan di antara kita yang berkaitan dengan beda pilihan, beda paham, bahkan yang sangat parah adalah beda agama. Ini sangat memungkinkan untuk terjadinya sebuah perselisihan. Manfaat yang keenam adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah barang tentu dengan silaturahmi ini rahmat Allah akan senantiasa dilimpahkan kepada hamba-hambanya yang suka, yang gemar bersilaturahim satu sama lain. Yang terakhir, manfaat yang ketujuh adalah masuk surga sesuai janji Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang gemar silaturahim tiada lain hadiah dari Allah Subhanahu wa taala adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian yang saya hormati,
ada beberapa manfaat dari silaturahim sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Tentunya melalui momen ini kita berharap sekali bahwa Hari Raya Idul Fitri tahun 1946 tahun ini atau tahun 2025, bangsa dan negara kita dan saudara-saudara kita senantiasa diberi keselamatan, keamanan, sehingga kita mampu bersilaturahim dengan tenang dan dengan bahagia. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin. Aqulu qouli hadza akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.